Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syodikinal aziz. Selamat datang di channel Dongengin wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga masuk diberikan rejeki yang melimpah. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang akan menghangatkan jiwa dan mengundang air mata. Kisah tentang seorang wanita yang pergi jauh dari rumah untuk mencari nafkah, hanya untuk menemukan takdir yang tidak pernah ia duga. Mari kita mulai. Marlina menatap tiket pesawat di tangannya dengan gemetar. Di sudut bandara, ia duduk sambil menggenggam erat tangan mungil Rizky, anak laki-lakinya yang baru berusia 5 tahun. Mata anak itu berkaca-kaca, seolah tahu bahwa perpisahan ini bukan hanya untuk sehari atau 2 hari. Marlina berusaha tersenyum, tetapi hatinya perih. Ibu janji tidak akan lama. Nak, ibu pergi supaya kita bisa hidup lebih baik, bisiknya sambil mengusap kepala anaknya yang masih belum mengerti arti dari kepergian ini. Di sebelah mereka, ibunya, seorang perempuan tua dengan wajah penuh keriput, mencoba menenangkan Rizky. Marlina, kau harus kuat. Jangan menangis di depan anakmu, katanya dengan suara bergetar. Namun, Marlina tahu, di balik kata-kata tegar itu, ibunya juga menahan kesedihan. Ia tahu betapa berat menjadi seorang ibu yang harus melepas anak perempuannya pergi ke negeri asing, sendirian, tanpa kepastian. Suara pengumuman keberangkatan menggema di seluruh ruangan. Marlina harus pergi. Tangan Rizky semakin erat mencengkeram lengan ibunya, seakan tak mau melepaskan. Jangan pergi, ibu. Rizky janji akan jadi anak baik, jangan tinggalkan Rizky. Tangis anak itu pecah, membuat hati Marlina semakin hancur. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh juga. Ibu pasti kembali, nak. Ibu pergi supaya kamu bisa sekolah, supaya kita bisa hidup lebih baik, ucapnya dengan suara serak. Tapi bagaimana menjelaskan pada seorang anak kecil bahwa kepergian ini adalah untuk masa depannya? Bagaimana mengatakan bahwa dunia ini kejam dan kemiskinan telah memaksa mereka untuk berpisah? Petugas bandara memberi isyarat bahwa ia harus segera masuk. Dengan langkah berat, Marlina melepaskan genggaman tangan Rizky. Tangisan anaknya menggema di ruangan itu, mencabik hatinya hingga serpihan terkecil. Ibu, jangan pergi. Suara itu terus terdengar meskipun langkah Marlina semakin jauh. Di dalam pesawat, Marlina menatap jendela, melihat lampu-lampu kota Jakarta yang perlahan menjauh. Rasanya seperti meninggalkan seluruh hidupnya di tanah air. Ia menggenggam kalung kecil yang diberikan ibunya sebelum berangkat. Kalung dengan liontin kecil bergambar wajah Rizky. Ini supaya kamu selalu ingat, kamu punya anak yang menunggumu di rumah, kata ibunya tadi pagi. Marlina mengepalkan tangannya, berjanji dalam hati, aku tidak akan sia-siakan pengorbanan ini. Aku harus berhasil. Namun, di balik tekadnya, ketakutan terus menghantui. Bagaimana jika ia tertipu? Bagaimana jika majikannya jahat? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Rizky sementara ia jauh? Pikiran-pikiran itu terus berputar, membuat dadanya semakin sesak. Ia hanya bisa berdoa dalam diam, berharap Allah melindunginya dan anaknya. Perjalanan panjang menuju Shanghai terasa begitu asing. Marlina tidak bisa tidur. Pikirannya masih terjebak di tangisan Rizky yang terus terngiang di telinganya. Setibanya di bandara, ia bertemu dengan seorang agen tenaga kerja yang langsung membawanya ke rumah majikannya. Jangan banyak bicara, turuti saja semua perintah mereka, ucap agen itu dingin. Di dalam mobil yang melaju di bawah langit kelabu Shanghai, Marlina menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi menjulang, lampu-lampu kota menyilaukan, tetapi hatinya kosong. Tidak ada yang terasa seperti rumah. Tidak ada Rizky yang menyambutnya dengan tawa. Yang ada hanya ketidakpastian, ketakutan, dan kesepian. Mobil berhenti di depan sebuah rumah besar dengan gerbang tinggi berwarna hitam. Marlina menarik napas dalam-dalam sebelum turun.
Ini adalah awal dari kehidupannya yang baru. Tetapi entah kehidupan seperti apa yang menantinya di balik pintu besar itu. Saat ia melangkah masuk, perasaan dingin menyelimuti tubuhnya. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Untuk Rizky, ia mengingatkan dirinya sendiri. Aku harus bertahan. Aku harus kuat. Namun, Marlina tidak tahu bahwa di balik gerbang besar itu, penderitaan yang jauh lebih besar telah menunggunya. Marlina berdiri di depan pintu rumah besar itu, menelan ludah dengan gugup. Hatinya berdebar kencang saat seorang perempuan parubaya berwajah dingin membukakan pintu. Dialah Nyonya Zhang, majikannya. Tatapan tajam wanita itu menyapu Marlina dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai apakah ia cukup layak bekerja di rumahnya. Masuk, ucapnya singkat, tanpa senyum, tanpa sapaan ramah. Begitu melangkah masuk, Marlina langsung disuguhi pemandangan rumah mewah dengan perabotan mahal. Tapi, tak ada kehangatan di dalamnya. Seorang pria tua duduk di sofa dengan ekspresi kesal, sementara seorang wanita lanjut usia berambut putih menatapnya dengan tatapan tak suka. Jadi ini pembantu barunya? Mudah-mudahan tidak sebodoh yang sebelumnya, gumam wanita tua itu dalam bahasa Mandarin. Marlina tak mengerti semua perkataan itu, tetapi nada suaranya cukup untuk membuatnya paham. Ia tidak diterima di rumah ini dengan baik. Tanpa diberi kesempatan untuk beristirahat setelah perjalanan panjangnya, Marlina langsung disuruh bekerja. Ia harus membersihkan seluruh rumah, mencuci pakaian, memasak, dan merawat ibu mertua Nyonya Zhang yang rewel. Wanita tua itu kerap membentaknya tanpa alasan, memintanya mengulang pekerjaan yang sudah selesai dengan alasan tidak bersih. Kamu malas sekali. Apa begini cara bekerja orang dari negaramu? Bentaknya, sementara Marlina hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Hari pertama berlalu dengan menyiksa. Kakinya pegal, tangannya terasa perih karena deterjen, dan tubuhnya nyaris roboh karena kelelahan. Namun, ia tidak bisa beristirahat lama. Pukul 5 pagi keesokan harinya, Marlina harus kembali bekerja. Setiap pagi, ia harus bangun sebelum semua penghuni rumah terjaga, memastikan semuanya rapi dan sarapan sudah siap. Jika ada yang tidak beres sedikit saja, Nyonya Zhang akan membentaknya. Apa kau tidak punya otak? Aku bayar kau bukan untuk bersantai. Teriaknya suatu pagi hanya karena teh yang disajikan terlalu dingin. Marlina semakin tersiksa ketika sang ibu mertua mulai memperlakukannya lebih buruk. Wanita tua itu sering membuang makanan yang sudah Marlina masak dan memintanya memasak ulang. Jika Marlina sedikit lambat, ia tak segan-segan menamparnya dengan punggung tangan. Suatu hari, wanita tua itu dengan sengaja menjatuhkan cangkir teh dan menyalahkan Marlina. Dia yang menjatuhkannya. Pembantu ini sangat ceroboh, lapornya pada Nyonya Zhang, dan tanpa mendengar pembelaan Marlina, majikannya langsung menampar pipinya. Malam-malam Marlina sering dihabiskan dengan menangis diam-diam di sudut kamarnya yang kecil dan pengap. Setiap kali ia mengeluarkan ponselnya untuk melihat foto Rizky, air matanya mengalir semakin deras. Ibu rindu? Nak, ibu rindu sekali, bisiknya sambil menatap senyum polos anaknya di layar ponsel. Namun, ia tak bisa menunjukkan kelemahan. Ia harus bertahan. Ia tidak boleh pulang tanpa membawa uang, karena itu berarti ia gagal. Tapi bagaimana jika tubuhnya tak sanggup lagi? Bagaimana jika jiwanya hancur sebelum ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk Rizky? Hingga suatu malam, di tengah keheningan, ponselnya bergetar. Pesan dari adiknya muncul di layar. Kak, Rizky sakit. Sudah 2 hari demam tinggi. Uang yang kakak kirim kemarin sudah habis buat berobat, tapi belum sembuh juga. Marlina merasakan darahnya berdesir. Tangannya gemetar saat ia mencoba menelepon ibunya, tetapi tak ada jawaban. Air matanya kembali tumpah. Ia ingin pulang, ingin merawat anaknya sendiri, ingin berada di sisinya saat sakit. Tapi ia tahu, pulang bukanlah pilihan.
Jika ia pergi sekarang, ia tak akan mendapatkan gaji yang telah ia perjuangkan dengan air mata dan luka. Malam itu, Marlina duduk di lantai kamarnya yang dingin, menatap langit-langit tanpa ekspresi. Ia ingin berteriak, ingin memberontak, ingin lari dari neraka ini. Namun, suara Nyonya Zhang yang terdengar dari luar kamar mengingatkannya bahwa ia adalah seorang budak di rumah ini. Ia bukan siapa-siapa di negeri ini. Sambil menggenggam ponselnya erat-erat, Marlina berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban yang bisa membawanya pulang sebelum semuanya terlambat. Namun, ia tidak tahu bahwa penderitaannya baru saja dimulai. Malam itu, Marlina tak bisa tidur. Tubuhnya begitu lelah setelah seharian bekerja tanpa henti, tetapi pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran. Rizky sakit. Pesan dari adiknya terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia ingin tahu bagaimana kondisi anaknya sekarang, tetapi ibunya tak juga membalas teleponnya. Kegelisahan merayapi dadanya seperti racun yang perlahan membunuhnya dari dalam. Matanya menerawang ke arah ponsel yang terus ia genggam. Ia ingin menelepon kembali, tapi takut jika jawabannya lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ya Allah, tolong lindungi anakku, bisiknya dalam hati. Air matanya kembali mengalir, tetapi ia buru-buru menghapusnya. Ia tak ingin terlihat lemah, meski kenyataannya hatinya sudah hampir hancur. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu kamarnya. Marlina terlonjak, buru-buru menyembunyikan ponselnya di bawah bantal. Pintu kamar terbuka tanpa menunggu izin, dan di baliknya berdiri Nyonya Zhang dengan wajah kesal. Apa yang kau lakukan? Aku memanggilmu sejak tadi. Dasar pemalas. Bentaknya dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata Marlina pahami. Tanpa membiarkan Marlina membela diri, tangan majikannya sudah mencengkeram lengannya dengan kasar, menyeretnya keluar kamar. Ayahku butuh air hangat. Kau ini bekerja di sini untuk apa kalau tidak bisa melayani dengan benar? Suaranya memenuhi rumah besar itu, membuat Marlina merasa seperti seorang budak. Dengan tubuh gemetar, Marlina buru-buru ke dapur, merebus air, dan menyiapkannya di atas nampan. Namun, karena pikirannya masih melayang ke Indonesia, tangannya sedikit bergetar saat mengambil cangkir, membuat teh di dalamnya sedikit tumpah. Nyonya Zhang melihat itu dan langsung menyambar punggung tangannya dengan keras. Bodoh! Kau bahkan tak bisa melakukan hal sederhana seperti ini. Rasa sakit menjalar dari tangannya, tetapi Marlina hanya bisa menunduk, menahan tangisnya yang hampir pecah. Maaf, Nyonya, saya tidak sengaja. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Marlina kembali ke kamar dengan tangan yang memerah akibat pukulan tadi. Ia memeriksa ponselnya dan melihat sebuah pesan baru masuk dari adiknya. Hatinya berdegup kencang saat membukanya. Kak, Rizky semakin parah. Dia terus menangis mencari ibu. Uangnya benar-benar sudah habis, dan rumah sakit menolak merawatnya tanpa biaya. Marlina terhuyung, rasanya kakinya hampir tak bisa menopang tubuhnya lagi. Napasnya memburu, dan kepanikannya semakin menjadi-jadi. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menyelamatkan anaknya. Dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri mengetuk pintu kamar Nyonya Zhang. Saat pintu terbuka, wajah majikannya langsung menampilkan ekspresi tidak suka. Apalagi? Tanyanya tajam. Marlina menundukkan kepalanya dalam-dalam. Nyonya, saya mohon, izinkan saya pulang ke Indonesia sebentar. Anak saya sakit parah, dia butuh saya. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Namun, bukannya simpati, yang ia dapatkan hanyalah tawa sinis. Pulang? Jangan bercanda. Kau pikir aku mempekerjakanmu hanya untuk kau tinggalkan kapan saja? Nyonya Zhang melipat tangannya di dada. Dengar? Kalau kau tetap ingin pergi, bayar ganti rugi karena kau belum menyelesaikan kontrakmu.
Marlina merasa dunianya runtuh. Ia tak punya uang sebanyak itu. Jika ia pergi sekarang, semua jerih payahnya selama ini akan sia-sia. Ia tak akan punya apa-apa. Ia akan pulang dengan tangan kosong, tanpa sepeser pun untuk mengobati anaknya. Malam itu, Marlina kembali ke kamarnya dengan hati hancur. Ia merasa seperti burung dalam sangkar, terpenjara di negeri asing tanpa jalan keluar. Ia ingin berteriak, ingin menangis sekencang-kencangnya, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah duduk di lantai, menggenggam ponselnya erat-erat, dan terus berdoa agar Rizky bertahan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa waktu semakin menipis. Dan ia takut bahwa saat ia akhirnya bisa pulang, semuanya sudah terlambat. Marlina duduk di sudut kamarnya, memeluk lututnya erat-erat. Malam sudah larut, tapi matanya tak bisa terpejam. Pikirannya penuh dengan bayangan wajah Rizky, anak yang saat ini terbaring sakit tanpa dirinya di sisi. Ia merasa begitu tak berdaya. Apa gunanya ia bekerja keras di negeri orang jika saat anaknya membutuhkan, ia justru terjebak di sini? Ponselnya tergeletak di kasur. Berulang kali ia membuka layar berharap ada pesan dari adiknya. Tapi tidak ada. Hanya layar kosong yang membuat dadanya semakin sesak. Ia ingin menelepon lagi, tapi takut mendapat kabar yang lebih buruk. Dalam kepasrahan, ia hanya bisa menggenggam kalung dengan liontin kecil bergambar Rizky yang selalu ia pakai. Tolong bertahan, nak. Ibu akan mencari cara untuk pulang. Di tengah keheningan malam, ponselnya tiba-tiba bergetar. Nomor asing muncul di layar. Marlina ragu-ragu sebelum akhirnya menggeser tombol hijau. Halo? Suaranya lemah dan bergetar. Hening sejenak di ujung sana sebelum suara pria yang tak asing lagi terdengar. Marlina, ini aku, Satrio. Jantung Marlina serasa berhenti berdetak. Satrio. Nama itu seperti luka lama yang kembali menganga. Pria yang dulu pernah ia cintai, pria yang pernah berjanji akan selalu bersamanya, tetapi justru pergi meninggalkannya ketika ia paling membutuhkan. Pria yang juga ayah dari Rizky. Tangannya mengepal, menahan amarah dan sakit hati yang kembali muncul. "Kenapa kau menelepon?" tanyanya tajam, meskipun suaranya sedikit bergetar. Di seberang sana, Satrio menghela napas berat. "Aku baru tahu tentang Rizky. Aku baru sadar betapa salahnya aku selama ini." Marlina tertawa sinis, meskipun air matanya mengalir. "Baru sadar? Setelah 5 tahun? Saat anak kita terbaring sakit tanpa biaya, kau baru sadar?" Suaranya meninggi, emosinya tak bisa lagi ia tahan. "Marlina, aku ingin menebus semuanya." Suara Satrio terdengar penuh penyesalan. "Aku sudah menjemput Rizky dari rumah ibumu dan membawanya ke rumah sakit. Aku menanggung semua biayanya. Aku juga sudah mengurus dokumen kepulanganmu. Besok pagi, seseorang akan datang ke rumah majikanmu dan membantumu keluar. Pulanglah." Marlina terdiam, air matanya semakin deras. Ia ingin percaya, ingin berharap, tetapi hatinya masih dipenuhi luka dan kekecewaan. Bagaimana jika ini hanya janji kosong lagi? Bagaimana jika ia kembali dikhianati? Namun, ketika ia membuka ponselnya, ada sebuah foto yang masuk dari adiknya. Gambar Rizky yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan alat bantu napas. Dadanya langsung terasa seperti diremas. Ini bukan saatnya memikirkan masa lalu. Yang terpenting adalah anaknya, satu-satunya alasan ia bertahan hidup selama ini. Dengan suara lirih, ia akhirnya berkata, "Baik, aku akan pulang." Ia tidak tahu apakah Satrio benar-benar telah berubah, atau apakah ini hanya permainan takdir yang kejam. Tapi satu hal yang pasti, besok, ia akan meninggalkan rumah ini. Ia akan pulang. Dan dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa agar tidak terlambat. Fajar belum menyingsing ketika Marlina mengemasi barang-barangnya dengan tangan gemetar. Hanya ada satu tas kecil yang ia bawa.
berisi beberapa pakaian, paspor, dan ponsel yang hampir kehabisan baterai. Dadanya berdebar kencang. Jika rencananya gagal, jika majikannya mengetahui apa yang hendak ia lakukan, ia bisa kehilangan segalanya. Tapi yang lebih menakutkan baginya adalah kehilangan rizki. Dari balik jendela, ia bisa melihat lampu jalanan di luar rumah mewah itu masih menyala. Udara Shanghai yang dingin menusuk kulitnya, tapi keringat dingin justru membasahi tengkuknya. Ia kembali mengecek ponselnya. Tidak ada pesan baru. Apakah Satrio benar-benar menepati janjinya? Apakah seseorang benar-benar akan datang menjemputnya seperti yang dikatakannya semalam? Jantungnya semakin berdegup kencang saat langkah kaki terdengar mendekat ke kamarnya. Marlina buru-buru mematikan lampu dan berjongkok di samping tempat tidur, menahan napas. Jika Nyonya Zhang atau suaminya tahu ia berusaha kabur, ia mungkin tak akan pernah bisa pulang. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu. Marlina bisa mendengar suara seseorang mendesah sebelum akhirnya pergi. Ia menunggu beberapa detik sebelum berani menghela napas panjang. "Ya Allah, tolong aku," bisiknya pelan. Pukul 4 pagi, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Aku sudah di luar gerbang. Cepat." Itu pasti orang yang dikirim oleh Satrio. Marlina menelan ludah, menggenggam tasnya erat, lalu perlahan membuka pintu kamarnya. Rumah masih gelap dan sunyi, tetapi ia tahu, neraka ini tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Ia menahan napas, berjalan pelan melewati lorong menuju pintu belakang. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Namun, sebelum ia sempat membukanya, suara nyaring menusuk keheningan. "Mau kemana kau?" Jantung Marlina seolah berhenti. Di balik bayangan, sosok Nyonya Zhang berdiri dengan mata menyipit penuh curiga. Marlina merasa kakinya melemas, tetapi ia tahu ini bukan saatnya untuk menyerah. Saya harus pulang. Anak saya sakit," ucapnya dengan suara bergetar. Nyonya Zhang mendengus dingin. "Jangan bodoh. Kau masih terikat kontrak. Kalau kau keluar dari rumah ini, kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Kau pikir bisa pergi begitu saja?" Air mata mulai menggenang di mata Marlina. "Tolonglah. Saya mohon, anak saya sedang sekarat." Namun, wajah majikannya tetap tanpa belas kasihan. "Aku tidak peduli. Kau milikku sampai kontrakmu selesai." Saat itu, sesuatu dalam diri Marlina meledak. Ia sudah cukup disiksa. Sudah cukup menahan sakit. Tanpa pikir panjang, ia meraih vas bunga di dekatnya dan melemparkannya ke lantai dengan keras. Suara pecahan kaca bergema di ruangan, membuat Nyonya Zhang terkejut. Marlina tidak menunggu lebih lama. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berlari secepat mungkin ke pintu belakang, membuka kunci dengan tangan gemetar, dan menerobos keluar menuju kebebasan. Angin dingin menerpa wajahnya saat ia berlari ke arah gerbang, dan di sana, tepat di seberang jalan, sebuah mobil hitam menunggunya. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria melambai ke arahnya. Cepat! Tanpa menoleh ke belakang, Marlina melompat masuk ke dalam mobil. Saat pintu tertutup, ia mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Mereka tahu ia telah pergi. Mobil melaju kencang menembus jalanan kota Shanghai yang sepi. Marlina terengah-engah, air mata mengalir deras di pipinya. Ia telah bebas, tetapi apakah ia sudah benar-benar selamat? Di dalam hatinya, hanya ada satu harapan. Semoga Rizky masih bertahan. Pesawat yang ditumpangi Marlina akhirnya mendarat di tanah air. Begitu kakinya menyentuh lantai bandara, tubuhnya langsung melemas. Tetapi ia tak punya waktu untuk berhenti. Dengan tangan gemetar, ia berlari melewati kerumunan, mencari taksi yang bisa membawanya secepat mungkin ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, ia terus menggenggam ponselnya erat-erat,
berharap ada kabar baik. Namun, saat ia membuka layar, matanya membelalak melihat satu pesan baru dari adiknya. "Kak, Rizky sudah tidak ada." Dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Nafasnya tercekat, air mata langsung membanjiri wajahnya. "Tidak, ini pasti mimpi. Rizky masih menungguku," bisiknya dengan suara patah. Tangannya bergetar saat mencoba menelepon adiknya, tapi ia terlalu lemah untuk menekan tombol panggil. Seluruh tubuhnya terasa lumpuh. Seumur hidupnya, ia berjuang, menahan luka dan rindu demi anaknya. Tetapi sekarang, untuk apa semua pengorbanannya? Saat ia tiba di rumah sakit, ia melihat wajah keluarganya yang dipenuhi kesedihan. Perlahan, ia melangkah masuk ke dalam ruangan di mana tubuh kecil Rizky terbujur kaku, diselimuti kain putih. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah anaknya yang kini terasa begitu dingin. "Nak, ibu sudah pulang? Ibu sudah pulang, Nak?" Suaranya pecah dalam tangis, namun anak itu tak lagi bisa menjawab. Ia menunggu ibunya terlalu lama, dan sekarang semuanya sudah terlambat. Di sudut ruangan, Satrio berdiri diam dengan wajah penuh penyesalan. "Marlina, aku benar-benar minta maaf." Suaranya lirih, tapi Marlina tak lagi peduli. "Maaf? Maaf tidak akan mengembalikan Rizky. Maaf tidak akan menghapus luka yang kini menganga di hatinya. Ia hanya ingin satu hal, memutar waktu dan kembali ke hari di mana ia masih bisa memeluk anaknya yang hangat." Marlina duduk di samping tubuh kecil itu, memeluknya erat seolah ingin menyalurkan seluruh cinta yang belum sempat ia berikan. Hujan turun deras di luar jendela, seakan langit ikut menangisi kepergiannya. Dan di antara isakan pilu, hanya satu kalimat yang terus ia bisikan berulang kali. "Ibu pulang, Nak. Ibu pulang."